Halo, selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di webinar Cuan Bersama Canva. Gimana caranya? Senang sekali malam ini kami dari Canva Indonesia bisa sharing ke teman-teman nih tentang platform desain kebanggaan kita-kita. Malam ini bakal banyak banget informasi menarik yang saya harap bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Perkenalkan, nama saya Jasmine, salah satu bagian dari tim Canva Indonesia yang akan memandu webinar malam ini. Nah, sebelum kita mulai, ada beberapa informasi penting yang perlu saya sampaikan. Pertama, materi yang akan disampaikan nanti akan di-share via email ke teman-teman. Lalu akan ada door prize berupa account Canva Pro gratis selama 3 bulan untuk 3 orang yang beruntung. Dan ada hadiah kejutan lainnya. Dan jangan lupa nanti di akhir acara kami akan bagikan link survei feedback untuk acara ini. Dimohon teman-teman luangkan waktunya ya nanti untuk isi dan sampaikan kesan-pesan boleh atau unek-unek masukan supaya webinar Canva nanti ke depannya lebih baik lagi. Nah, kalau ditanya Canva Indonesia itu siapa sih bagian Canva, bagian mana ini gitu ya? Kami adalah bagian dari tim affiliate dan partnership Canva khusus Indonesia. Kami-kami inilah yang ceritanya paling semangat lah ya kalau bagi-bagi informasi terkait peluang apa saja yang bisa teman-teman manfaatkan selain jadi pengguna gitu. Dan malam ini udah rame nih, kami ada 5 orang. Ada Intan selaku speaker nantinya, lalu ada Ramdan, ada Maria, ada Risti. Kita di sini konsepnya saling support. Jadi ketika satu bicara webinar, yang lain pasti nimbrung juga untuk bantu-bantu gitu. Nah, tanpa berlama-lama lagi, silakan teman-teman cari posisi dulu yang nyaman nih, siap-siap nyatet kalau senengnya nyatet, dan saya persilakan Intan untuk menyampaikan materinya. Gimana sih caranya mendapatkan penghasilan tambahan bersama Canva? Silakan Intan. Oke, makasih Jasmine atas introduction-nya. Juga makasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan diri untuk hadir ke acara kali ini. Aku share screen dulu ya. Ya, salam kenal buat teman-teman yang ada di sini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Malam ini kita akan sharing mengenai cuan bersama Canva, bagaimana caranya. Nah, penasaran kan? Ternyata Canva bukan hanya bisa dipakai sebagai alat desain, tapi juga bisa menghasilkan income tambahan. Nah, Canva itu mulai terbentuk di tahun 2013 di Sydney. Saat ini kita udah ada 73 juta pengguna aktif di 190 negara. Dan untuk di Indonesia sendiri pun udah sampai ke 5,6 juta dan ini terus bertambah. Nah, untuk tim Canva Indonesia sendiri kita dibentuk pada tahun 2017 di 5,6 juta dan kita itu kebanyakan untuk tim Indonesia kita berada di lokasi yang berbeda. Jadi kita mulai dari tahun 2017 untuk tim Indonesia. Aku sendiri ada lokasinya di Jakarta, Jasmine ada di Bali, Ramdan di Garut, Risti di Jogja, dan Maria di Surabaya. Jadi memang timnya itu kita pada mencar. Nah, buat teman-teman yang misalnya baru kali ini kenalan dengan Canva, Canva itu apa sih? Canva adalah platform desain grafis online untuk berbagai macam desain yang sekaligus bisa digunakan juga untuk mengupload atau publish ke platform-platform lainnya. Jadi ada banyak dokumen type yang bisa digunakan di Canva mulai dari keperluan belajar hingga bisnis online, freelancing, dan lainnya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, ini adalah perkenalan singkat dari dashboard Canva. Kalau teman-teman nanti udah login, interface-nya akan seperti ini. Jadi kita tinggal masukin aja kata kuncinya apa, misalnya infografis, Instagram, nanti pilihannya akan muncul dan kita tinggal pilih. Tinggal diklik seperti itu. Nah, terus cara yang lain untuk mencari dokumen yang lain yaitu bisa dari karusel atau button di sini kita bisa tinggal scroll, setelah itu pilih dokumen type-nya, tinggal kita edit dan setelah itu bisa diunduh sesuai dengan keperluan.
Nah, tak hanya itu, kabar baiknya Canva juga bisa digunakan untuk memperoleh side income. Nah, gimana caranya? Yuk kita lihat. Ini adalah 5 cara di mana kita bisa menghasilkan income. Yang pertama yaitu dari template, kita bisa jualan template. Yang kedua adalah sebagai freelancer, dan yang ini program di bawah ini adalah program dari Canva. Kayak kita punya program namanya Canva Creator, Canva Contributor, dan juga program afiliasi dari Canva. Nah, ini kita bahas sedikit ya mengenai Canva ilegal. Kita di lapangan sering mendapatkan kenyataan bahwa banyak juga pengguna user Canva yang ternyata dia nggak sadar bahwa paket yang dia beli itu atau yang dia langganan adalah nggak resmi. Jadi kita kan sering lihat tuh di e-commerce, jadi nawarin harga Canva Pro dengan harga yang murah, misalnya 20.000 untuk setahun, atau nawarin langganan Canva lifetime, dan mereka klaim kalau itu resmi, original, atau 100% garansi. Nah, kadang-kadang user kita tuh nggak sadar kalau yang mereka beli itu adalah ilegal, jadi bukan yang resmi. Yang resmi itu hanya ada di Canva website. Jadi ini adalah harganya. Dan Canva Pro Lifetime itu tuh nggak ada, kita nggak menawarkan produk ini. Jadi yang dipakai itu most probably adalah program Canva for Education yang ditujukan hanya untuk sekolah PAUD sampai sekolah kelas 12 ya. Jadi bukan untuk diperjualbelikan gitu. Jadi dan sekarang pun beberapa bulan yang lalu kita udah meluncurkan harga baru yang lebih kompetitif. Nah, ini teman-teman bisa ngelihat ya, kalau misalnya kita beli yang bulanan, untuk satu akun kalau kita pakai 5 orang itu jatuhnya 19.000 orang per bulan saja. Jadi untuk satu akun 95.000, mau satu orang, 2 orang, 5 orang ya harganya 95.000 itu. Jadi nanti tinggal dibagi dengan dengan anggota tim tersebut. Nah, risiko Canva ilegal tuh apa aja sih? Nah, ini dia. Jadi kita saranin, tentunya pasti kita menyarankan untuk membeli Canva yang asli ya. Resikonya itu apa aja? Yang pertama, kalau terdeteksi akun Canva akan ditutup dan desainnya itu bisa hilang. Jadi misalnya kita sering dapat laporan bahwa ya nih saya baru beli akun Canva, tapi kok tiba-tiba desainnya nggak bisa diakses atau tahu-tahu saya nggak bisa login lagi. Itu kemungkinan yang terjadi adalah si pemilik utama akun tersebut dia udah terdeteksi oleh tim Canva, jadi langsung ditutup akunnya dan otomatis tim-tim bawaannya itu akan tertutup juga akunnya. Jadi bayangin aja kalau kita udah bikin ratusan desain terus udah hilang begitu aja, itu kan untuk bikin lagi sangat membutuhkan waktu. Setelah itu kasus kedua yang sering kita dapati adalah misalnya udah bisa diakses nih selama 2-3 bulan, tapi setelah itu nggak bisa diakses gitu. Nah, hal lainnya adalah kalau kita mau pindah tim, akunnya itu nggak bisa ditransfer dengan mudah. Jadi misalnya aku beli Canva yang istilahnya nggak resmi ya, terus aku mau pindahin desainku itu ke tim yang lain, tim yang resmi, itu aku nggak bisa langsung pindah semudah itu. Jadi harus nge-tag atau share tiap desain ke email yang lain. Jadi bayangin aja betapa ribetnya. Dan kalau kendala, kita hubungan dengan tim customer service-nya juga akan lebih lancar. Nah, ini adalah sedikit gambaran mengenai apa perbedaannya Canva Pro dengan Canva Free. Nah, menjual Canva, menjual template Canva. Nah, untuk menjual template Canva tuh bisa di website atau di social media, dan juga bisa di marketplace. Marketplace pun ada 2 macam, jadi ada yang di luaran maupun marketplace Canva. Jadi ternyata Canva pun punya marketplace-nya tersendiri. Ya, kita lihat. Ini adalah contoh-contoh orang untuk menjual desain paketan. Jadi yang di sebelah kiri ini dia jual satu paket. Nah, terus yang di sebelah kanan ini mereka menyebutkan mereka nawarin template yang dibuat di Canva dan bisa diedit oleh klien. Jadi ini cara kerjanya adalah misalnya Jasmine ngebeli template dari aku, nanti aku tinggal kasih akses template, nanti Jasmine bisa mengedit
template tersebut. Nanti tinggal diganti logonya, foto produk, warna, dan lainnya supaya brandingnya tuh lebih lebih mantep lah, lebih berasa. Selain itu, teman-teman juga bisa memanfaatkan event-event untuk mengadakan promo. Jadi misalnya yang mau deket ini kan Harbolnas ya. Di Canva juga ada beberapa template Harbolnas yang bisa dipakai. Terus misalnya atau program back to school, atau paketan wedding, atau anniversary, dan lain-lainnya. Nah, mengenai legalitas menjual template Canva itu gimana? Untuk informasi yang lebih lengkap sih teman-teman bisa lihat di sini ya, di link di sini. Pada dasarnya Canva itu tidak menerima template yang plek-plekan sama. Jadi misalnya kita ngambil dari direct competitor Canva seperti Adobe, Spark, Trello, atau lainnya. Jadi harus kita edit sedemikian rupa supaya kelihatan berbeda, baru kita submit sebagai Canva template. Nah, untuk info lebih lanjut bisa lihat di link tersebut. Nah, selain jualan di marketplace Canva, teman-teman juga bisa juga menggunakan desain tersebut dan dijual di marketplace lain. Jadi misalnya Creative Market, Etsy, bahkan website kita sendiri gitu. Jadi bukan eksklusivitas lah istilahnya. Selama pelanggan atau end user-nya itu mereka akan menggunakan atau mengedit template tersebut di dashboard-nya Canva. Jadi menjual template itu legal setelah dipenuhi syaratnya. Nah, ini adalah contoh-contoh marketplace di luaran, jadi kayak Etsy atau di Creative Market. Kita bisa cari dengan kata kunci Canva, nanti akan keluar produk-produknya apa aja. Jadi bisa kita lihat sebagai perbandingan, kayak misalnya ini ada 97 Instagram post, dia jualnya 325.000 contohnya. Selain itu, inilah tampilan dari marketplace di Canva. Jadi ini contoh yang diambil adalah Canva Creator dari Jakarta. Dia jualan template dan juga ada jualan foto di situ. Dan jadi selain template-template, dia juga jualan logo, terus foto bisa dijual di sini. Nah, untuk Canva Creator itu tuh dulu programnya sempat di stop, tapi sekarang pendaftaran udah dibuka lagi. Jadi teman-teman silakan mendaftar. Harap dimaklumi prosesnya itu akan makan waktu. Jadi karena untuk disortir para pelamar itu butuh waktu karena sortirannya itu manual, jadi diperiksain satu-satu. Dan itu yang ngedaftar juga ada ribuan orang. Nah, ini adalah penjelasan mengenai Canva Creator. Canva Creator adalah program di mana desainer bisa menjual template di platform Canva dengan royalti 35% dari harga jual. Bagaimana daftarnya? Teman-teman tinggal mampir aja di halaman canva.com/id_id/creator. Nah, program yang lain adalah Canva Contributor, di mana kita bedanya di sini menjual elemen desain. Jadi kayak misalnya foto, video, ilustrasi, ataupun rekaman suara, dan juga mendapat 35% royalty fee. Cara daftarnya itu gimana? Kita tinggal pergi ke canva.com/contributors. Nah, ini adalah contoh dari Canva Contributor. Teman-teman bisa langsung pergi ke halaman yang bahasa Inggrisnya, terus scroll ke bawah, nanti ada tulisan contributors, dan ini kita tinggal klik aja become a contributor dan langsung otomatis bisa mendapatkan akses untuk jualan. Dan ini ada pedoman yang teman-teman bisa pelajari lebih dulu, jadi ada panduannya, misalnya foto apa sih yang bisa diterima, terus ilustrasi apa, syarat-syaratnya apa, jadi kita tahu. Nah, kalau misalnya udah ada desain atau asetnya, kita tinggal upload, terus nanti akan direview oleh tim Canva. Nah, ini ada dashboardnya ya. Jadi ada 35% royalty fee-nya juga. Jadi kalau misalnya dari $1 itu 0.35 sen. Nah, terus kita juga bisa ngelihat pembayarannya. Ada opsinya tuh ada 3, ada Stripe, PayPal, sama apa ya tadi aku lupa. Tapi untuk Indonesia kayaknya lebih baik PayPal. Ini Payoneer. Oh ya, Payoneer juga cukup
banyak dipakai untuk freelancer. Terus kita tinggal cari aset yang kita mau diunggah dan lalu tinggal direview oleh tim Canva apakah sudah memenuhi syarat atau tidak. Nah, inilah perbedaan secara garis besar antara Canva Creator dan Contributor. Jadi kadang-kadang suka banyak yang nanya, bedanya apa sih? Kalau Canva Creator tuh jualan template, kalau Contributor tuh jualan yang lain. Jadi kayak ilustrasi, foto, audio, atau video itu bisa jualan di Canvas ini. Dan sebagai tips juga, Indonesia, bukan cuma Indonesia doang sih, tapi tiap negara juga mencari aset-aset yang sangat lokal. Jadi misalnya foto-foto yang benar-benar khas Indonesia. Jadi bukan hanya misalnya foto Monas aja yang mewakili Indonesia. Kita bisa ambil foto misalnya anak-anak SD dengan seragamnya atau yang lain. Nah, ini adalah beberapa contoh pekerjaan freelancer yang menggunakan Canva di platform-platform tertentu. Nah, kalau platform freelancer itu kan biasanya kalau nggak upwork.com atau Fiverr, teman-teman juga ada yang lokal yaitu di seribulancer.com.id. Dan ini pekerjaannya sih bukan cuma hanya sebagai desain grafis ya. Kita bisa masuk dari misalnya social media manager, marketing assistant, virtual assistant, project manager. Jadi untuk platform-platform tertentu kita bisa cari job dengan masukin kata kunci Canva gitu. Jadi kayak misalnya Upwork, dulu tuh dia tuh nggak memasukkan Canva sebagai salah satu skill si freelancer. Nah, tapi sekarang udah masukin Canva karena udah begitu banyak klien yang membutuhkan skill ini. Nah, karena dari dulu sampai sekarang visual design adalah elemen yang penting dalam pemasaran hingga proses belajar ya. Jadi mau nggak mau memang kita sebagai klien memang membutuhkan desain yang menarik. Kita sebagai freelancer itu bisa hemat waktu dengan memakai template yang ada, tinggal kita edit dan lalu dipublish. Dan ini adalah beberapa tips sukses sebagai freelancer menggunakan Canva. Yang pertama yaitu membuat portfolio Canva ya. Jadi sebanyak mungkin kita buat sampel-sampel, misalnya niche apa aja yang bisa kita kerjain, e-commerce kah, atau misalnya mengenai hotel, atau bisnis, dan lain-lainnya. Pelajari juga deskripsi pekerjaan dengan baik, jadi jangan sampai nggak nyambung, misalnya kliennya mintanya apa, skill kita apa, gitu. Terus kita juga bisa melakukan comparison dengan mempelajari penawaran dari freelancer yang lain. Jadi kita bisa bandingin, oh kalau misalnya dengan harga segini, freelancer di luaran tuh yang mereka include dalam paketnya tuh apa aja, seperti itu. Jangan lupa untuk sering-sering berlatih dengan Canva, karena seperti skill yang lain, semakin sering kita berlatih akan semakin mahir ya memakai alat desain. Jangan lupa untuk mencantumkan skill Canva dan pastinya juga jangan mudah menyerah ya. Untuk freelancer terutama yang baru mulai di platform baru itu tantangannya biasanya adalah mengenai review. Nah, review ini memang barang berharga banget ya, currency buat para freelancer. Ada beberapa cara sih untuk bisa mendapatkan review. Jadi yang pertama, misalnya kita pertama kali masuk tuh ngasih harga yang sangat kompetitif gitu. Tapi harus dipadankan dengan skill yang maksimum. Jadi jangan harganya harga receh tapi skill outputnya receh juga tuh jangan kayak gitu, karena kita mengharapkan review yang paling bagus dari si customer. Nanti begitu kita udah ngumpulin beberapa review, kita bisa naikin harga secara pelan-pelan. Atau cara lain, kalau misalnya teman-teman memang udah bekerja dengan beberapa klien di luar, misalnya mereka nggak menggunakan Canva, kita bisa minta sama mereka, bisa nggak lo buat akun misalnya di Upwork, nanti lo invite gue sebagai freelancer, nanti gue akan ngerjain itu, terus tolong tinggalin ulasan yang bagus kalau misalnya kerjaan gue memuaskan. Itu juga adalah salah satu cara di mana kita bisa dapetin review.
Nah, selanjutnya saya akan memutarkan video mengenai afiliasi, yaitu program lain dari Canva supaya kita bisa mendapatkan uang. Ya, jadi seperti yang ditayangkan tadi, program afiliasi ini adalah program di mana teman-teman bisa mendapatkan penghasilan tambahan, dapatin komisi hingga 80% dengan memasarkan langganan Canva Pro melalui tautan afiliasi yang unik. Nah, jadi secara garis besarnya ini adalah cara untuk menjalankan program ini. Pertama-tama memang kita tuh harus udah punya aset. Aset itu apa sih? Aset tuh maksudnya media seperti website, misalnya punya blog atau social media kayak Instagram atau YouTube yang punya traffic yang udah cukup lumayan lah ya. Nah, terus kita buat konten yang sesuai relevan dengan Canva dan juga menarik buat audiens teman-teman. Jadi misalnya kita mau buat tutorial cara membuat infografis dengan Canva. Nah, terus di dalam konten tersebut kita bisa sisipkan tautan. Nah, terus audiens yang nonton atau membaca konten, mereka akan ngeklik link tersebut. Setelah itu, audiens akan dialihkan ke website Canva melalui link rujukan tersebut. Ketika audiens membeli langganan Canva Pro, sistem Impact Radius akan mencatat detail tersebut. Nah, Impact Radius itu apa? Impact Radius itu adalah software yang mengelola kegiatan afiliasi. Jadi, kalau misalnya nanti teman-teman gabung menjadi partner mitra di program afiliasi Canva Pro, nanti akan punya dashboardnya sendiri, bisa ngelihat penghasilannya berapa, ada berapa klik di linknya, dan lain-lainnya. Nah, setelah transaksi tersebut dinyatakan syah, maka teman-tean bisa mendapatkan komisi hingga 80%. Nah, cara daftarnya gimana? Bisa langsung ke link ini, canva.com/id_id/afiliasi. Nanti ada daftar atau bergabung, nanti tinggal mengikuti step-nya. Nah, ini adalah beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan oleh teman-teman kita ya. Jadi misalnya kenapa sih gabung dengan program afiliasi Canva? Nah, Canva itu marketnya tuh sebenarnya luas. Jadi bukan hanya tergantung misalnya desainer aja atau para marketer aja. Itu enggak. Karena ternyata di luar sana dari murid, terus pengajar, terus UMKM pun juga menggunakan Canva dalam kebutuhan mereka sehari-hari. Nah, terus pertanyaan yang kedua, bisa nggak sih nambah pengikut dan sekalian mendapatkan komisi dari afiliasi? Jawabannya iya. Jadi Canva itu bisa digunakan untuk membantu membuat konten di sosial media maupun di website. Pertanyaan ketiga, saya pengguna Canva tapi nggak pernah jualan online maupun mengikuti program afiliasi. Bisa nggak sih sukses dengan afiliasi Canva? Jawabannya bisa aja, tapi harus dengan ada usahanya juga ya, of course. Sebaiknya teman-teman tetap membuat konten dari satu niche kategori yang memang disukai oleh teman-teman. Jadi kalau kita biasanya mendalami sesuatu yang kita sukai itu lebih lebih dinikmatilah prosesnya ya. Nah, terus di dalam konten tersebut bisa kita sisipi link affiliate. Nah, selain itu, sebagai tambahan, ada beberapa kelebihan dalam menjalankan program afiliasi. Yang pertama yaitu modalnya hampir nggak ada. Jadi istilahnya kita lebih effortnya tuh lebih di tenaga dan juga di waktu ya untuk ngebangun medianya dan juga untuk membuat kontennya.
Yang kedua yaitu bisa dijalankan di mana aja dan kapan saja. Jadi nggak harus di kantor, nggak harus jam 9 sampai jam 5, bisa kita kerjakan sesuai dengan rutinitas kita. Dan yang ketiga yaitu bisa dikerjakan sebagai side hustle, jadi penghasilan tambahan. Jadi misalnya nih teman-teman di sini ada yang masih sebagai mahasiswa, pelajar, pengen dapat duit tambahan, bisa menggunakan afiliasi sebagai sarananya. Dan yang keempat yaitu afiliasi itu bisa jadi passive income. Jadi teman-teman nggak perlu untuk maintain tiap hari, ditengokin, diupdate tiap hari, itu tuh nggak perlu. Paling kalau kita udah bikin konten, kalau misalnya ada informasi tambahan yang barulah kita ke konten tersebut, baru kita kulik lagi. Yang kelima yaitu asetnya biasanya disediakan. Asetnya itu apa sih maksudnya? Jadi kayak banner, ada video, seperti itu yang bisa teman-teman pakai untuk mempromosikan. Nah, terus yang terakhir yaitu kelebihannya kita tuh nggak perlu pendidikan atau skill khusus, yang penting niat belajar untuk sukses dalam produk ini. Nah, untuk ide konten afiliasi itu apa aja? Ini adalah 7 ide. Yang pertama-tama kita saranin teman-teman untuk memikirkan topik yang kiranya sesuai dengan minat. Jadi sama seperti yang disebutkan tadi, kalau kita udah suka sesuatu, itu prosesnya lebih mudah. Misalnya yang pertama yaitu review produk. Misalnya teman-teman bikin review mengenai cara membuat YouTube thumbnail dengan Canva, atau membuat video dari video editor Canva, seperti itu. Terus bisa juga buat tutorial, itu bentuknya bisa seperti video atau infografis atau artikel. Itu semua bisa dipakai formatnya. E-book juga bisa sebagai format yang kita pakai untuk menyampaikan konten kita. Terus ide konten yang lain yaitu top 10. Jadi misalnya kita bikin daftar 7 alat online gratis untuk YouTuber pemula, misalnya seperti, dan salah satunya misalnya menyebutkan Canva. Itu contohnya. Selanjutnya adalah postingan di media sosial. Jadi kita bisa sisipkan link di deskripsi dan juga di bio profile kita. Email, kalau teman-teman punya database yang lumayan, bisa juga kita kirim konten dalam bentuk email. Dan yang terakhir yaitu studi kasus. Kita juga bisa misalnya membahas bagaimana seorang pengusaha menggunakan Canva free selama 3 bulan, itu gimana, seperti itu. Nah, jadi ini tuh cuman sedikit sih sebenarnya 7 konten doang. Karena di luaran tuh pasti masih ada banyak lagi ide-ide lain yang belum disebutin di sini. Bahkan mungkin teman-teman punya ide-ide lain yang lebih yahut lah dibanding ini. Dan buat teman-teman desainer, ketika jualan desain pun atau template, bisa menyisipkan tautan afiliasi. Jadi ketika ada yang ngebeli aset desainnya, terus ada biasa kliennya sekalian juga langganan, bisa dapat 2 kali deh income-nya. Yang pertama dari royalti, dan yang kedua bisa dapat duit dari afiliasi. Nah, cara bergabung dengan afiliasi itu gimana? Tinggal mampir aja ke canva.com/id_id/afiliasi, terus tinggal klik bergabung sekarang, isi formulir dengan lengkap. Nah, terus jangan lupa untuk memilih mata uang US dollar, karena saat ini untuk Indonesia withdrawal fee yang lebih murah itu adalah dengan PayPal. Mudah-mudahan nanti ke depannya akan ada opsi yang lebih bagus lagi ya. Dan untuk pajak, teman-teman bisa pilih bukan terdaftar sebagai pajak tidak langsung. Kecuali kalau misalnya teman-teman terdaftar sebagai pengusaha kena pajak. Nah, terus gimana sih tipsnya agar diterima program afiliasi? Nah, ini ada beberapa tips. Yang pertama yaitu pastikan websitenya itu udah secure ya, jadi udah punya SSL-nya, HTTPS. Nah, terus kalau misalnya medianya itu social media, pastikan akunnya itu jangan private, karena kan dari tim Canva kan harus nge-review nih, istilahnya nih sesuai nggak sih dengan persyaratan atau relevan nggak dengan Canva, seperti itu. Kalau kita akunnya di private kan kita nggak bisa lihat. Selanjutnya yaitu baik website maupun sosmed sebagai media promosi pastikan tidak kosong. Jadi jangan
kita submit sosmed atau submit website yang mau dijadikan sebagai sarana untuk promosi, tapi isinya tuh nggak banyak, cuma 1-2, ya jangan begitu juga. Jadi kita juga harus menunjukkan keseriusan dan bahwa kita itu continue untuk terus buat konten. Dan yang terakhir standar ya, nggak ada konten judi, narkoba, atau dewasa, atau hal lainnya dalam media promosi. Nah, ini ada tambahan lagi, yaitu ada 9 bisnis online modal minim dalam untuk menggunakan Canva. Yang pertama adalah ngebuat rekaman video tutorial. Nah, ini tuh diambilnya dari Udemy. Ada juga Skillshare, dan masih ada banyak platform-platform lain yang bisa teman-teman coba. Ini kita tinggal buat, memang sih kerja kerasnya tuh di awal, yaitu pertama kali kita buat video yang yang bagus, yang memang berguna, padat dengan informasi dan penyampaiannya juga menarik. Kita tinggal unggah, terus nanti ya udah kita tinggal nunggu orang-orang untuk membeli. Dan kalau misalnya ada updatean baru, jangan lupa untuk terus diupdate. Yang lainnya adalah mengajar kursus online. Nah, ini adalah contoh dari mitra-mitra kita ya. Jadi kayak Mbak Tuti ini adalah contoh jualan kursus online-nya dia. Terus ini dia juga punyanya Mbak Mutiara. Ini masih dalam skala kecil ya, tapi kalau misalnya skala yang udah gede gitu, teman-teman tuh misalnya untuk 4 jam training untuk misalnya cara membuat presentasi atau infografis menggunakan Canva untuk menyajikan data-data statistik misalnya kepada perusahaan tertentu, itu bisa dapat 14 juta untuk 4 jam training. Tapi tentunya kita nggak lihat cuma 4 jamnya itu aja, tapi preparation-nya sebelumnya, materinya gimana, itu kan ada perjalanan panjang yang juga harus kita jalani. Nah, terus kita juga bisa jualan jasa menyetel akun Canva. Terus ini maksudnya apa? Nah, ini maksudnya adalah kadang-kadang ada misalnya usaha owner UMKM atau perusahaan-perusahaan tertentu yang mereka memang nggak ada waktu dan atau mungkin nggak punya waktu untuk belajar. Dia butuh seseorang untuk nyeting akun Canva-nya. Jadi kalau untuk company itu biasanya mereka ada brand kit-nya tersendiri. Jadi kayak misalnya logo, kita bisa bantu untuk nyetel palet warnanya itu apa aja, terus fontnya apa aja, terus integrasi dengan aplikasi-aplikasi lain kayak misalnya nyambungin antara Canva dengan Facebook-nya, Instagram bisnis dengan content planner di Canva contohnya, atau misalnya punya mockup akun mockup itu bisa diatur untuk supaya disambungin. Itu adalah beberapa hal yang bisa kita kerjakan untuk jasa ini. Selanjutnya adalah mengenai jasa desain, ya tentunya ya untuk jasa desain kita bisa menjual berbagai macam jenis kayak digital product, logo, kemasan, hingga postingan di social media. Nah, ini juga ada juga nih jasa buat laporan atau presentasi. Ini contohnya kayak dari pojoknarsis.com. Mereka nawarin untuk membuat presentasi dari 7 hari kerja hingga 24 jam. Harganya pun berbeda. Dia juga kasih contohnya, nih kalau misalnya contoh presentasi biasa, maksudnya nggak pakai infografis, nggak pakai elemen desain, cuman teks tok tuh nggak menarik. Justru sesudah dipakein desain seperti ini justru lebih menarik dan penyampaian informasinya akan lebih efektif. Nah, selain di website kita sendiri, kita juga bisa jualan nih di e-commerce. Nah, kita bisa lihat ternyata banyak juga ya orang-orang yang nawarin jasa untuk membuat CV gitu. Yang keenam, kita bisa juga untuk jualan print design. Ini adalah contohnya. Ini contohnya adalah sebagai wall art. Jadi desainnya itu diunduh, terus kita frame untuk digantung di rumah. Apalagi selama hampir 2 tahun belakangan ini kan orang-orang pengen lebih nyaman ya di rumah karena kerjanya di rumah, work and play-nya di rumah. Jadi kita pengen membuat hunian
jadi semakin cozy, lebih nyaman. Jadi teman-teman bisa edit lalu tinggal dijual di platform tersebut. Ini contoh yang di sebelah kiri ini adalah dari Instagram Talk Frames yang dijual lukisan. Nah, terus yang di sebelah kanan ini adalah platform arti.id. Teman-teman bisa daftar di link ini. Jadi kalau kita lihat jenis-jenis desainnya ini ada beberapa yang mirip udah tersedia di Canva. Jadi tinggal teman-teman rubah lagi di desain tersendiri supaya lebih lebih menarik dan lebih unik. Nah, jualan produk fisik. Nah, untuk jualan produk fisik tuh ada banyak macam juga selain wall art. Jadi bisa t-shirt, casing HP, bantal, hingga masker. Nah, contoh ini adalah dari platform redbubble.com. Sementara itu yang di sebelah kanan ini adalah tampilan dashboard Canva desain yang di-cast ke Mac. Jadi kita itu juga ada fitur satu namanya mockup yang dimana teman-teman bisa misalnya pengen ngasih desain ke klien mock-up-an gambar, itu kita ada kayak misalnya mug, terus wall art juga, t-shirt, buku, dan lain-lainnya yang bisa dipakai sebagai pitching. Platform yang lain ini juga ada tease.co.id sebagai ide lain, yaitu teman-teman bisa buka toko sendiri. Jadi kita tinggal kasih desainnya seperti apa, nanti mereka yang akan ngurus produksinya gimana, pengirimannya, dan customer support-nya gimana. Nah, kita juga menjual. Selain menulis blog, teman-teman juga bisa menyalurkan bakat menulis ke format e-book atau menggunakan e-book tersebut sebagai lead magnet. Nah, ini ada contoh dari Pinterest ya, thesiteblogger.com shop. Ini dia ngejual Canva e-book. Nah, terus komik pun juga ada. Jadi komik ini bisa juga kita pakai sebagai storyboard. Misalnya mau bikin iklan, kita mau pitching ke klien, kita bisa bikin step by step-nya, sinarionya tuh seperti ini. Nah, terus selain itu tentunya terakhir yaitu kita bisa memonetize aset yang kita punya. Jadi kalau teman-teman udah punya blog atau YouTube sendiri yang trafficnya udah dibangun sedemikian rupa, kita bisa memasang link afiliasi di sini atau juga bisa pakai iklan untuk traffic. Nah, sekian penyampaian materi kali ini. Untuk presentasi ini nanti akan dibagikan melalui email. Jadi untuk teman-teman jangan lupa untuk mengisi angket yang akan dibagikan di akhir acara. Jadi nanti kita akan menggunakan feedback dari teman-teman sebagai perbaikan untuk webinar kita selanjutnya. Terus untuk teman-teman yang udah ngisi angket, kita juga akan memilih secara random. Ada 3 Canva Pro coupon free untuk 3 bulan. Dan 3 orang lainnya juga akan mendapatkan $10 cash yang akan ditransfer langsung ke akun Impact. Nanti akan kita umumkan melalui email dan Facebook group di Canva Love Indonesia. Ya, sekian dari saya. Silakan Jasmine, saya balikin lagi ke Jasmine. Terima kasih. Terima kasih Intan atas pemaparannya. Semoga informasi yang barusan disampaikan itu lumayan padat ya buat teman-teman semua. Nah, ini udah mengantri nih beberapa pertanyaan-pertanyaan seru yang akan langsung kita jawab secara live aja ya, biar semuanya bisa denger juga gitu. Jadi nanti takutnya kalau diketik dia kayak hilang ke atas, ribet scroll-scrollnya gitu. Nah, pertanyaan pertama ini saya pilihin dulu ya tentang account Canva Pro dulu nih, antara legal sama ilegal. Ini terima kasih atas pertanyaannya Kak Aulia Nur Hidayatun Nisa Sobirin. Bagaimana dengan agen yang menyediakan Canva Pro dalam bentuk tim? Seperti saya pernah beli atau join Canva Pro dengan tim yang anggotanya sampai ribuan. Itu gimana sih cara kerjanya? Saya tambahin juga pertanyaannya sebenarnya gimana sih, sekali lagi dong Kak Intan jelasin bedanya tuh gimana sih pro ilegal sama legal dan cara mendapatkan yang benar sumbernya dari mana gitu.
Oke, makasih Kak Aulia. Kita sebenarnya udah tektokan dalam beberapa hari ini ya lewat WA. Tapi kayaknya lebih leluasa memang kalau pas lagi live session seperti ini. Ya, Kak Aulia. Jadi tuh taunya gimana? Yang jelas belinya harus dari website Canva. Udah itu aja titik. Kalau beli dari website orang lain atau beli dari e-commerce lain itu udah pasti nggak resmi gitu. Nah, terus kalau untuk yang ribuan itu tuh ya itu berarti dia pakainya pakai Canva for Education, dan untuk Canva for Education itu fiturnya memang ada yang berbeda dengan Canva Pro. Jadi kalau untuk namanya juga Canva untuk pendidikan ya, jadi isinya juga memang lebih banyak fitur-fitur untuk proses belajar mengajar seperti itu. Ya, semoga cukup jelas ya, Mbak Aulia. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Kak Farah Arifah. Kak, boleh nggak kasih tahu dong freelance Canva yang udah sukses nih buat kira-kira jadi benchmark? Ya banyak sih ya sebenarnya ya. Karena kalau untuk dari tim Canva kita sendiri sih di sini juga freelancer semua ini. Jadi istilahnya dari tahun 2017 ya Pak Jasmine Tamdan ya yang paling senior di antara kita. Ini kan juga istilahnya udah 5 tahun apa namanya tetap di family-nya Canva. Itu kan buat saya adalah sebuah pencapaiannya tersendiri seperti itu. Gitu Kak. Ya susah juga ya, maksudnya kalau kita ngelihat kan memang tiap keahlian maupun bidangnya kan pasti punya apa namanya ukuran harga fee-nya tersendiri. Jadi misalnya seorang back end code di Canva pasti juga fee-nya akan beda dengan seorang yang ngirimin misalnya email cold call seperti itu gitu Kak. Ya mudah-mudahan cukup jelas. Terima kasih. Tambahannya gini lagi, kalau mau menjadikan Canva sebagai sumber freelancing gitu ya. Jadi misalnya saya sebagai freelancer, terus saya jual jasa sebagai apa ya, jasa desain Canva gitu kan juga bisa dihitung ya sebagai freelancer juga. Nah, kalau mau lihat nih yang sukses tuh gambarnya kayak gimana atau yang sudah duluan kali ya, karena kita juga sebenarnya nggak hafal nih yang sukses udah siapa aja di luar sana gitu. Kak Farah bisa cek juga nih yang ada di Fiverr sama Upwork. Kenalan dulu tuh sama dua platform tersebut karena menurut kita di sini juga itu staple ya atau makanan utama lah untuk freelancer gitu. Jadi di sanalah tempat bisa jualan desain juga, Canva, menggunakan Canva, terus juga cari-cari ide bisa di situ juga. Tadi sebenarnya kita juga sambil sempat lihat juga sih di Upwork ada beberapa nama yang muncul ketika keywordnya masuk graphic designer Canva atau Canva graphic designer di Indonesia gitu. Itu muncul beberapa nama yang mungkin kalau dilihat-lihat ada rate per jamnya juga gitu ya dari jasa-jasa mereka itu beragam, pastinya juga kualitasnya beragam juga gitu. Lalu pertanyaan selanjutnya, Sebentar oh saya iya, tambahin. oke, Saya coba screenshot ya. Ini saya share screen ya, biar tahu kalau ternyata mahal juga jasanya gitu. iya, Ini sebentar ya di Abok nih. oke, Bisa kelihatan kan? bisa. Ya, bisa. Nah, ini kalau saya kalau masuk Upwork sebagai perusahaan dan saya search talent untuk Canva, bisa lihat ini banyak banget dan harganya nggak murah juga. Earning mereka juga sudah bagi sebagian banyak juga gitu. Jadi ada yang 10.000, udah lebih dari 10.000. Macam-macam sih ini. Jadi ada yang 6.000, masih ada yang masih baru. Jadi banyak sekali kok talent di Upwork maupun Fiverr yang menggunakan Canva. Jadi ini lihat judulnya, namanya Hadika. Dia profesinya di sini ditulis Canva Designer, Canva Pro Expert. Jadi langsung benar-benar menunjukkan bahwa dia pakai Canva. Seperti itu. Sip. Sudah, silakan Jasmine. Terima kasih banyak informasi tambahannya Kak Maria. Lanjut nih ke pertanyaan ketiga.
ada dari Kak Ade Nasrina. Selamat malam, saya mau menanyakan, apakah untuk menjadi freelancer harus menjadi Canva Pro? Mungkin maksudnya harus punya account Canva Pro kali ya. Gimana Kak Intan? Enggak sih, enggak juga. Tergantung aja kita kerumitannya sampai mana kerjaannya gitu kan. Karena dulu saya tahun 2017 pun beli Canva Pro untuk konsumsi sendiri, untuk freelancing sendiri. Jadi saya dulu pernah kenalan juga dengan pelaku UMKM, dia itu guru jahit. Jadi dulu saya pernah les jahit. Nah terus dia itu menggunakan Canva, mungkin berarti sekarang dia udah sampai 5 tahunan ya, udah 5 tahunan pakai Canva. Itu Canva free dan dia pakai di HP gitu. Jadi sebenarnya apakah itu free atau pro itu nggak ada masalah untuk teman-teman untuk tetap bisa menghasilkan uang seperti itu. Ada pertanyaan lanjutannya dari itu adalah gimana caranya beli Canva Pro. Tadi mungkin kalau aku bisa summary-in sekalian dari website Canva, terus di situ ada bagian pricing gitu ya. Jadi tinggal nanti diklik aja, bisa melewati browser, web browser, atau dari smartphone masing-masing. Kalau dari smartphone masing-masing, yang di Indo nih bisa bayar pakai GoPay loh, teman-teman. Gitu ya. Lalu selanjutnya Pak Lovandri bertanya, sama ini ada beberapa di kolom chat yang nanyain juga hal yang sama, mau tanya tentang hak cipta elemen yang ada di Canva itu gimana? Khususnya yang musik, ada beberapa musik yang kena hak cipta ketika diupload di YouTube. Iya, memang itu kalau untuk musik terutama ya agak lebih case by case, tergantung dia licensingnya itu gimana. Teman-teman ya memang harus ngelihat juga itu halamannya, nanti kita akan akan kita masukin juga sih sebagai informasi tambahan di email. Nah, kalau untuk elemen yang di Canva itu misalnya kita mau jualan elemen dengan mengambil elemen lagi di Canva, itu bisa. Tapi yang penting elemen tersebut udah kita modifikasi. Jadi nggak plak-plak langsung, istilahnya karya orang lain kita jual plak-plak begitu aja, itu nggak bisa. Seperti itu. Ya, gitu. Selanjutnya dari Kak Harman dulu deh. Kak, aset dari Canva dari berbagai versi itu asetnya bebas ya di-share di berbagai platform tanpa kena copyright. Lagi-lagi copyright nih. Tapi ini mungkin aku anggapnya yang visual kali ya. Tadi kan soalnya yang dibahas ini dulu, musik terutama. Iya, jadi tapi kita nggak bisa klaim itu sebagai hasil kita ya, istilahnya. Kita nggak bisa bilang, oh ini karya gue, padahal bukan kita yang ngerjain istilahnya. Tapi itu memang bisa dipakai dalam niat sebagai komersil maupun pribadi, itu bisa, itu dibolehkan. Tapi memang ada beberapa batasannya. Misalnya kalau untuk digital itu ada ada contoh pixel, ada berapa kali berapa pixel gitulah yang ada batasannya. Jadi nggak boleh yang terlalu full quality juga, itu nggak bisa seperti itu. Nah terus tunggu sebentar ya. Kalau untuk kita jualan misalnya print, nah untuk print itu ada batasannya, misalnya ada berapa eksemplar, tapi aku lupa deh, mungkin sekitar 250.000 eksemplar atau apa, memang ada batasannya. Tapi selain dari itu bisa kita gunakan, yaitu kayak misalnya kita mau jualan t-shirt dengan ngedesain dengan desain kita sendiri, itu bisa dilakukan. Ya, kasih. Oke, lalu ini balik lagi dulu ya ke yang pertanyaan Kak Rian Aldo. Kalau affiliate baru itu bisa dapat bonus registrasi baru nggak? Mungkin maksudnya bonus registrasi baru itu adalah refer user baru sign up sih. Oh, jadi kayak partner get partner ya? Bisa aja sih Kak, yang penting udah mendaftar dalam waktu yang disebutkan di email ya. Jadi istilahnya kita mendaftar di Google Form tersebut, gitu. Oke, partner get partner itu sekali lagi adalah ketika kita udah jadi affiliate gitu ya, terus kita juga menyebarkan informasi kalau hey kalian juga bisa loh ikutan jadi affiliate. Nah itu
kitanya dapat bonus. Terus juga secara garis besar kita sebagai affiliate, kalau ada user baru yang sign up ke Canva dari link afiliasi tersebut, ya jelas itu akan terhitung ke bonus ke kita gitu. Oke, lanjut tentang lisensi nih. Banyak ternyata yang menanyakan tentang licensing. Kalau jualan t-shirt atau frame menggunakan Canva, lisensinya bagaimana? Ya, seperti yang disebutkan tadi itu bisa ya untuk jualan t-shirt ataupun gambar, tapi tentunya harus kita modifikasi dulu, nggak bisa plek-plek seperti itu. Sip. Yang penting apa ya? Yang pastinya nggak diterima adalah ya kalau ngelihat sesuatu habis itu langsung dijual gitu tanpa diubah, itu kan artinya copy gitu ya. Yang penting ada ketika kita sudah menambahkan sesuatu elemen ke dalam desain tersebut, itu sudah bisa dibilang sebagai ini karya saya gitu. Iya. Jadi aman untuk dijual kembali. Ramdan mungkin bisa tolong di-share itu link yang mengenai licensing yang sudah dicantumin di chat. Sudah ya. Mungkin di itu aja kalian lagi diketikin lagi supaya ya, makasih Ramdan. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari kamu Tiara. Tanya nih, kalau jual e-book apakah diizinkan? Kalau buku cetak udah tahu gitu ya jawabannya gimana, tapi kalau e-book digital gimana Kak? Iya bisa Mbak Mutiara. Yang penting yaitu desainnya udah dimodifikasi. Yang nggak boleh itu NFT ya, kita belum ada licensing untuk NFT. NFT itu non-fungible token untuk Bitcoin, itu kita belum ada licensingnya. Jadi untuk saat ini Canva kita belum bisa cover licensing untuk NFT. Oke. Apa lagi ya? Oh ya, ini ada 2 lagi. Dari Kak Ragil, Agnes. Kak, izin bertanya, pernah nggak sih ada kasus plagiarisme desain? Kalau ada, boleh tahu nggak seperti apa dan gimana tuh sanksinya? Biasanya itu kalau misal dilaporin sih bakal di take out ya, desainnya akan ada peringatannya. Tapi itu pelanggarannya sampai berapa kali itu kita harus cari tahu dulu ya. Maksudnya apakah 2 kali langsung di ban atau gimana? Itu kita belum dapat informasinya. Nanti kita cari lebih banyak informasi mengenai itu. Oke. Pertanyaan dari Kak Harman. Kak, Canva sekarang kan ada editor video, tapi sepertinya mesti ada update lagi biar lebih powerful karena masih bingung pakainya. Oke. Mungkin ini kayak harus lebih terbiasa kali ya sama geser-geser timeline-nya juga, tapi ya pasti kalau masih dirasa susah makanya kita akan note ini gitu ya, Kak Intan. Karena pasti juga di YouTube juga ada tutorial mungkin ya mengenai cara pakai editor Canva, video editor Canva. Mungkin bisa dicari. Nanti aku sambil cari deh, siapa tahu ada. aku include di sini di chat. Thank you. Lalu Karian bertanya, Kak, kalau affiliate baru apa bisa dapat bonus registrasi baru ya? Ini yang mana ya Kak Rian ya? Maksudnya? Karian Partner get partner atau yang lain ya? Oke, ini sepertinya ada yang masih kurang jelas deh tadi tentang apakah dapat komisi sebagai affiliate baru gini. Karena pernah ada email nih untuk program afiliasi yang mendapatkan komisi ke Intan. Ketika bisa mendapatkan atau mengajak orang untuk register baru atau sign up menjadi user Canva. Berarti ini masuknya ke MAU commission ya? Gimana? Sorry, boleh tolong itu lagi? Jadi yang tadi pertanyaan Kak Rian Aldo itu bukan melulu tentang partner get partner, tapi ini dulu Pak Lovandri nih menambahkan biar jelas pernah dapat email untuk program afiliasi yang mendapatkan komisi.
ketika bisa mendapatkan atau ngajak orang register baru atau sign up menjadi user Canva? Oh ya, berarti ini ya komisi untuk apa namanya trial atau subscription ya untuk langganan Canva, bukan target partner. Jadi memang di Canva itu ada beberapa apa namanya program yang kita tawarkan kepada para mitra kita tergantung dari apa namanya kegiatan mereka, apakah misalnya aktif apa enggak seperti itu. Begitu. Sama ada pertanyaan lagi nih dari Pak Lovandri. Masih ingin bertanya lagi tentang penggunaan desain yang menggunakan elemen full pakai Canva, itu apakah bisa dihakikan ya? Didaftarkan ke hak kekayaan intelektual? Nggak bisa. Jadi sesuatu hal yang kayak misalnya kita mau bikin logo ya, kalau kita udah establish biasanya ya misalnya kayak logo Coca-Cola itu kan sangat spesifik dan kita pasti pengen itu sebagai identitas kita kan. Jadi memang harus ada trademarknya. Tapi kalau untuk kayak para bisnis pemula yang belum membutuhkan hal seperti itu masih bisa pakai Canva logo. Tapi kalau misalnya kita udah mulai masuknya ke trademark itu udah nggak bisa lagi. Kenapa? Karena elemen tersebut itu available untuk semua orang. Dan orang-orang lain bisa membuat apa namanya logo, contohnya logo saat ini yang hampir sama seperti itu. Semoga jelas. Berarti kalau kita desain cover buku nih ya, atau isinya juga ada elemen-elemen yang menggunakan Canva, dan itu kan berarti kan sebagai karya kita ya, itu tetap tidak bisa didaftarkan ke Haki. Ya, kalau misalnya dia udah pakai sebagai trademark ya udah apa kita nggak bisa untuk ranah trademark itu Canva apa namanya elemen Canva itu nggak bisa didaftarkan. Baiklah, semoga menjawab nih Pak Lovandri, isunya masih belum bisa didaftarkan ke Haki. Lalu ada pertanyaan dari Kak Fahmi, kapan Canva bisa untuk NFT? Belum tahu Kak, jadi kita belum ada kabar. Nanti kalau ada apa namanya info-info baru pasti akan disampaikan. Terima kasih. Iya. Lalu Kak Harman bertanya, jadi affiliate Canva itu apakah komisinya recurring jika lanjut langganan? Ini tergantung ya Kak Harman. Jadi kalau untuk di Canva itu komisinya sebagai afiliasi ada dua macam, ada tahunan dan juga ada untuk bulanan. Nah, kalau untuk bulanan itu kita bisa dapat 80% untuk 2 bulan pertama. Jadi nanti kalau bulan ketiga, keempat itu kita nggak dapat lagi. Jadi ya kita cari lagi apa namanya pelanggan baru yang lain seperti itu. Iya, tetap komisi bekerjanya seperti itu sih ya. Kayak kan affiliate program nih banyak juga nih contoh-contohnya di luar sana. Misalnya Amazon affiliate program atau yang nggak jauh-jauh Lazada, Shopee juga mereka juga ada sih sebenarnya affiliate program di mana akan dibayarkan komisi ketika terjadi pembelian suatu produk kan. Sama nih kayak Canva karena produknya dibelinya misalnya ya memang sih bayarnya kan langganan bisa bulanan atau bisa tahunan, tapi yang terhitung untuk komisi affiliate adalah yang pertama-pertama aja gitu. Jadi maksudnya memang menjadi mitra afiliasi Canva Pro itu adalah jadi agen-agen perpanjangan tangan Canva juga sih. Jadi kita-kita ini yang semangat ngasih tahu info-info tentang Canva, pinginnya lebih banyak lagi teman-teman yang join tuh di dalam penyebaran berita-berita positif tentang Canva juga gitu. Gitu ya Kak Intan ya. Sip. Thank you. Oke. Ada pertanyaan dari Kak Ade Nasrina. Mbak mau nanya lagi nih, untuk themes Canva bisa masuk ke website-nya udah ada nggak ya? Sebentar. Aku agak kurang mengerti. Ini maksudnya themes apa ya? Mungkin Mbak Ade bisa, Kak Ade ya kayaknya nih, Kak Ade bisa tolong jelasin lebih lanjut lagi nih maksudnya apa ya, tema apa?
Ya, nanti tinggal dilanjutin di Q&A atau di kolom chat, silakan. Nah, untuk untuk NFT nih yang sedikit ngomong soal NFT, emang lagi ini ya, lagi naik daunnya, banyak di sana sini, banyak yang menciptakan NFT mereka sendiri. Cuman ya sayangnya di Canva untuk saat ini kita belum bisa kasih licensing untuk itu. Mungkin nanti ke depannya bisa gitu. Oh ya, ini ada Kak Ardi nanya di di chat, nanya non-profit. Nah, kalau Canva non-profit itu adalah mungkin sekalian sambil ya start sambil aku share deh. Non-profit itu sebentar, ini aku share ya. Non-profit itu hampir sama kayak Canva for Education. Jadi ini untuk LSM atau yayasan gitu. Jadi teman-teman bisa mendapatkan akses ke Canva for Non-profit gratis. Jadi ini memang gratis. Programnya hampir sama ke Canva for Education, tapi dia lebih ke keperluan untuk sosial ya, seperti itu. Apakah di kakak ada emang ada yayasan, Kak Ade memang ada yayasan seperti itu? Ya silakan dijawabin di situ. Oke, Mbak Mutiara, iya nih Mas Lovandri, dosen Universitas Ahmad Dahlan kah? Iya Mbak, Mas Lovandri itu lagi sedang giat-giatnya untuk sharing mengenai Canva for Education seperti itu. Oh ini Ramdan ya, Melani sempat share mengenai tim website. Oh, mengenai tim website ini kita belum ada belum ada kabar lebih lanjut lagi. Nanti akan di-share. Maksudnya masih belum di-share lah ke dunia luar untuk saat ini. NFP itu apa sih? Kamu Tiara bertanya. NFP itu not for profit, bener ya? Iya. Not for profit. Atau biasa sih orang-orang juga nyebutnya langsung non-profit gitu. Jadi kayak buat NGO, LSM, seperti itu, Mbak Mutiara. Gitu. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi? Oh, ini dari Mbak Olia ya. Niche sosmed saya tentang mandiri finansial membantu mahasiswa untuk mendapatkan ide sumber penghasilan. Apakah ada ide untuk strategi promosinya, Kak? Selain konten tutorial dan lain-lain, karena nanti akan keluar dari niche saya. Selain yang dari tutorial itu apa sih ini untuk mendapatkan ide sumber penghasilan, ya bisa dilihat sih misalnya apakah mereka misalnya untuk jadi reseller seperti ini, itu kan juga ada, atau misalnya buka sablon kaos kayak gini kan ada ide-ide lain untuk mereka bisa mendapatkan penghasilan. Nah terus untuk ide strategi promosi ini, strategi promosi dari Mbak Olia atau dari si mahasiswanya ya? Silakan. Terus ini ada pertanyaan dari Kak Eno ya. Izin bertanya, kalau misalnya udah punya akun Canva pendidikan atau NFP, terus kita mau langganan yang pro, apakah bisa di akun yang sama? Setauku sih bisa ya. Kayaknya harus punya 2 akun yang berbeda ya. Iya, beda. Nggak bisa. NFP soalnya Canva Pro. Iya, harus ada 2 email account yang kita pakai. Seperti itu. Oh, ini ada lanjutan jawaban dari Kak Aulia mengenai strategi promosi. Untuk saat ini sih masih tetap konten sih ya Mbak. Maksudnya karena idenya kita nggak bisa jualan begitu aja ke pelanggan. Jadi ke market memang kita harus ngasih
konten-konten yang menarik atau berguna kepada mereka. Jadi istilahnya kalau kita bisa jadi sebagai the go-to guy untuk informasi seputaran niche kita, misalnya kita mau jualan kosmetik misalnya, itu kosmetik yang misalnya yang organik atau ya misalnya organik, kita bisa membahas mengenai cara hidup lifestyle-nya, terus kenapa pentingnya itu, kenapa kita perlu hidup dengan konsep mendahulukan lingkungan misalnya, seperti itu. Itu memang tetap kita harus kasih konten yang bermanfaat sih buat masyarakat, seperti itu, Mbak. Saya tambahin, Mbak, ya, kalau konten finansial itu banyak banget yang bisa dijadiin agar orang tertarik dengan misalnya untuk jadi afiliasi kita di Canva. Karena finance itu membahas soal duit juga akan membahas soal income. Jadi bisa memberi ide kepada audiensnya bagaimana untuk mencari side income dengan misalnya dengan membuka toko online, membuka macam-macam lah, intinya harus menggunakan desain. Jadi bisa kasih ide-ide seperti itu untuk side income, untuk kalau pengaturan keuangan kayaknya belum bisa. Jadi lebih ke side income di keluarga sih ya. Gitu, Mbak. Baik, lalu ada pertanyaan, apakah fitur Canva Education non-profit sama dengan Canva Pro? Untuk fitur-fiturnya, kalau untuk Canva for Education itu jelas ada perbedaannya juga dengan Canva Pro. Kalau untuk non-profit sih pasti ada perbedaannya juga ya, maksudnya. Enggak, Intan. Oh, enggak ya? Kebetulan saya pernah bantuin salah satu organisasi di Indonesia untuk gabung dengan Canva NFP. Canva NFP itu Canva Pro. Jadi sama semua fungsinya untuk Canva Pro. Karena memang Canva Pro yang digunakan untuk NFP, tapi dibatasi timnya hanya untuk 10. Jadi kalau Canva Edu kan unlimited ya, bisa mengundang semua banyak siswa. Kalau Canva NFP sama dengan Canva Pro. Tapi kalau Canva Edu dan Canva Pro memang beda. Kalau Canva Pro sama Canva NFP sama. Oke, makasih Maria atas penjelasannya. Wah, ilmu baru nih. Ya, emang di Canva itu ada begitu banyak informasi-informasi yang kadang-kadang pun kita nggak semuanya sampai. Thank you. Karena Canva lumayan luas nih, lumayan palu gada istilahnya gitu ya. Tapi sama nih sifatnya ke informasi-informasinya kita tetap harus rajin-rajin cari juga gitu ya Kak Intan ya. Iya, betul-betul. Oke, ada dua, kayaknya kita masih punya waktu nih untuk 2 pertanyaan terakhir. Yang pertama dari Kak Ade, untuk jasa Themes yang sudah banyak beredar, apakah harus memiliki account baru? Aku kurang paham ya, ini apa ya? Karena nyebutinnya udah banyak beredar. Itu maksudnya apa ya? Tema apa? Nah, jasa buat Themes kali ya, tapi Website. Kalau misalnya Kak Ade bisa klarifikasi atau ngulang pertanyaannya, boleh ya Kak di kolom chat. Saya coba sih, mungkin ya ini yang dimaksud ya, kalau kita membuat jasa artinya kan kita membuatin orang ya. Kita membuatin orang desain. Desainnya nanti kita tinggal share ke orang, jadi bukan pakai akun Canva kita. Misalnya nih saya jualan jasa ya, saya bikinin desain, nanti kalau desainnya jadi, kita share desainnya. Jadi bukan orang yang jual jasa itu masuk ke akun kita, tapi share desainnya. Mungkin seperti itu kali ya maksudnya. Mungkin ya. Oke, nanti kalau misalnya masih ada yang kurang, seperti biasa, KD atau teman-teman yang lain bisa melontarkan pertanyaan juga ya, karena di slide kan ada kontaknya Kak Intan nih. Gitu. Oke, satu lagi dari kamu Tiara. Bagaimana lisensi tentang pembuatan Canvatar, di mana menggunakan penggabungan elemen-elemen di Canva, lalu dijual lagi jadi elemen baru, gitu ya. Jadi ini ngejualnya sebagai kontributor.
ini memang ada lama nih kayaknya karena sudah ditanya-tanya jawab-jawaban email tapi belum terjawab juga sampai sekarang gitu. Karena kamu Tiara minta tolong nih supaya biar lebih cepat gimana nih jawabannya karena di luar sana kelas membuat Kanvatar mulai menjamur katanya. Jadi kontributor baru juga banyak dan rata-rata bikinnya itu Kanvatar. Oke, thank you Mbak Mutiara. Ya, ini sempat ditanyain juga, dan aku juga udah nanya ke tim customer happiness saya kayak CS-nya. Dan itu bisa. Yang penting kita nggak jualannya itu plek-plek ya, istilahnya udah kita modifikasi, udah kita edit sesuai dengan kreativitas kita. Bisa sih Mbak, walaupun misalnya itu produknya orang lain ataupun yang free elemen itu bisa dipakai untuk jualan lagi. Sip deh. Lalu ada inikah? Atau kita bisa tutup, beri penutupan Kak Intan? Boleh. Sebelumnya ini ada komentar juga dari Mas Lovandri ya. Dia komen dia banyak menemukan Canva for Education yang dijual untuk join ke kelas atau timnya. Sepertinya sudah mulai bersih-bersih nih akun yang jualan fasilitas mulia Canva ini. Ya Mas, jadi kita pun kalau misalnya ngelihat hal seperti ini bisa dilaporkan ke pihak Canva, ke Facebook Messenger dari Canva, akun Canva Facebook, itu bisa kita report ke sana, dan tim dari Canva kita Indonesia sendiri pun juga ada formulirnya sendiri yang kita isi. Jadi secara dari tim Canva internal dari Indonesia pun kita juga udah melaporkan aktivitas-aktivitas seperti ini. Yang mudah-mudahan semakin banyak orang yang sadar bahwa istilahnya main aman itu lebih bagus untuk jangka panjangnya ya, karena dengan Canva gratisannya pun itu kita bisa tetap jalanin bisnis selama 5 tahun dan itu masih terus berkembang loh setelah PPKM. Ini dia masih eksis gitu kan. Contohnya ya ini benar-benar yang live dan dia ngejual jasa yang dimana selama pandemi ini kan kita nggak bisa live kan, jadi semua harus dilakukan online. Itu apalagi kita makin tergantung dengan alat-alat tools online. Jadi jangan ragu kalau ada pertanyaan atau apa, nanti kita coba usahakan untuk jawab sebisa kita. Akhir kata kalau dari saya sih terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah menyempatkan waktu untuk hadir di sini. Kalau misal nanti ada pertanyaan lagi atau yang lain bisa japri di Facebook group. Nanti udah di-share di sini ya Mas Ramdan ya, link-linknya. Nanti tinggal digabung aja di sana atau bisa kirim email ke intan.goyana@canva.com. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan sesi ini bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di webinar selanjutnya. Amin. Jangan lupa isi angketnya juga ya teman-teman. Lumayan nih feedback buat kita, dan siapa yang beruntung dapat Canva Pro kupon free loh, 3 bulan. Lumayan kan? Betul. Canva Pro resmi ya, resmi. Nah, itu yang penting juga. Oke deh, terima kasih banyak teman-teman atas kehadirannya. Semoga informasi yang disampaikan bermanfaat buat kita semua. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih semuanya. Bye. Terima kasih. Bye. Isi ya angketnya ya. Terima kasih. Thank you. Terima kasih.